Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur hari ini atas penghentaran, pimpinan dan rancangan Tuhan hari ini memberi hidupnya untuk dibaptis. Ya khaira mauludin di Makkah qad ata, ya khaira mauludin bi Makkah qad ata. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman dan saudara saya JDP Channel Jamal Dodi Pasaribu. Jamal Dodi Pasaribu. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget dan pelayanan yang khususnya yang sedang kami lakukan, yang kami lakukan dan yang kami kerjakan. Baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu mendukung, membawa dalam doa syafaat pelayanan yang sedang kami lakukan hari-hari ini di daerah pedalaman Sumatera. Kiranya melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, bahkan banyak orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Betul. Mereka bisa kembali kepada jalan keselamatan. Benar. Dan mereka yang belum terjangkau lewat pelayanan kita, mereka bisa mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus. Makanya Bapak Ibu, perintah Tuhan itu benar sekali. Pergilah, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Dalam hal ini khususnya manusia, ya, khususnya kita Bapak Ibu. Jangan juga orang-orang berkata, orang-orang yang tidak memikirkan dengan akal yang sehat, oh berarti harus diinjili kucing, harus diinjili kerbau, sapi, saudaraku ya, nyamuk, semua binatang harus diinjili karena makhluk. Nah ini Bapak Ibu orang-orang saudaraku yang tidak mau memakai pikiran dan akal yang sehat. Itu, ya, itu sudah diklaim dan sama Nababan bahwa kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam, kerbau itu Islam. Pak Nababan yang baik, ya, yang baik, Pak Nababan yang baik. Jangan stres Pak Nababan ya. Anda seolah-olah saya melihat hari-hari ini banyak sekali stres ketika melihat banyak orang yang murtad, ya. Ketika melihat banyak orang yang murtad, sepertinya kalian itu stres semua. Padahal kami orang Kristen biasa loh. Ketika melihat di podcastnya Don Ditan ada yang mu'alaf. Ketika di channel si A ada yang mu'alaf. Di channel si B ada mu'alaf. Bagi kami biasa. Kenapa biasa? Karena Alkitab itu benar. Nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab terjadi, tergenapi semuanya. Di akhir zaman nanti mendekat kedatanganku yang kedua kali. Ada banyak orang yang murtad, ya. Jadi ketika kami melihat ada orang yang menyangkal Yesus, jadi mu'alaf, bagi kami itulah hal yang sangat luar biasa. Hal yang sangat biasa, bahkan luar biasa. Karena Alkitab semua yang tertulis tergenapi. Tergenapi, ya, betul. Tergenapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget dan para pencinta jadi Channel. Ketika mereka melihat ada yang murtad, holol darah, ancaman, cacian, makian, betul, hinaan, benar, semua olok-olokan. Apalagi kalau orang Aceh yang murtad Bapak Ibu. Saya sudah jalan 10 tahun lebih murtad. Sampai besok Bapak Ibu masih dapat ancaman. Sampai besok cacian, makian, hinaan terus terjadi. Padahal kata mereka ya, satu orang murtad kami tidak masalah. Ada 1000 orang mualaf katanya. Itu kan sering komen begitu. Tetapi kenapa selalu kepanasan? Makanya saya bilang, ya udah kalian yang menang karena sudah beribu-ribu mualaf, izinkan dong kami menginjil satu keluarga. Udah kita bilang. Marah. Bahkan yang lucu saudaraku, setiap melihat postingan kita di TikTok ya, ada satu keluarga murtad. Ada satu keluarga yang kembali kepada Yesus. Betul. Ada banyak mu'alaf di pedalaman Mentawai kembali kepada Kristus. Mereka marah-marah. Apa kata mereka? Weh, anak bajang katanya. Anak haram katanya. Haram jahat. Semua kata-kata yang jahat diucapkan Bapak Ibu. Betul. Apa Bapak Ibu yang diucapkan lagi? Jangan pernah mengajak-ngajak orang yang sudah beragama. Ya, mereka sudah punya keyakinan, mereka sudah punya agama. Jangan kalian jangan kalian ajak lagi. Ya, jangan kalian pengaruhi lagi. Bapak Ibu bayangkan.
Mereka melakukan hal yang sama, Iya. tapi ketika kita lakukan mereka marah. Kami sudah lihat itu, saudaraku ya. Iya, kami sudah lihat. Jangan mengajak-ajak, tapi mereka, saudaraku, paling gemar sekali mengajak orang Kristen masuk Islam. Nah ini, saudara, tidak benar ini. Iya. Makanya kata Alkitab, ukuran yang sama bisa diukurkan. Segala sesuatu yang tidak engkau inginkan orang lain perbuat, jangan engkau perbuat hal tersebut kepada orang lain. Kalau engkau tidak mau dicubit, jangan engkau mencubit. Kalau engkau tidak mau dimurtadkan, jangan engkau memualafkan. Karena tugas kami khususnya di ke pedalaman yang kami masuk, ke desa-desa dan kantong-kantong Kristen yang kami masuk, khusus untuk yang pertama menguatkan anak-anak Tuhan di pedalaman, yang kedua menjangkau kembali mereka yang sudah mualaf. Dan puji Tuhan, ada sebuah daerah dan kami pernah ceritakan, ada satu musala sudah kosong Bapak Ibu, karena banyak mualaf yang kembali kepada Yesus. Oleh karena itu, kami kali ini berangkat ke daerah pedalaman, tidak menceritakan kepada Bapak Ibu pedalaman mana yang kami kunjungi. Karena waktu di Mentawai di sebuah daerah, ketika kami kembali ke rumah masing-masing, mereka datangi kembali mu'alaf yang sudah kembali kepada Yesus, Bapak Ibu. Mereka datangi kembali, ya dirayu kembali, diajak kembali, mereka tidak ikhlas. Kami saudara tetap semangat. Kenapa? Karena duluan mereka yang salah. Ya, ketika mereka jangan mengajak-ngajak orang untuk masuk agama kalian. Mereka melakukan itu. Justru yang melakukan pertama adalah mereka. Makanya mereka itu jadi mu'alaf. Murtad karena Indomie kata mereka. Di lapangan kami melihat orang dimualafkan demi sarung, demi belolo, dipotong sekali potong belolo dikasih 250 uang bulanan. Nah itu saudara yang terkasih. Mereka yang kasih itu. Ada yang kasih sembako katanya. Aduh, terang-terangan mereka. Terang-terangan, ya. Oleh karena itu, kalau engkau tidak mau dicubit, jangan mencubit. Nah, Bapak Ibu, kita ingin membahas satu hal tentang video yang sangat viral daripada Ustadz Abdul Somad, di mana di video tersebut diceritakan, kita lihat dan banyak sekali orang yang percaya terhadap video tersebut bahwa Ustadz Abdul Somad sudah murtad, ya, masuk Kristen, dibaptis. Ini Bapak Ibu pemberitaan yang sangat keji. Saya tidak tahu siapa yang membuat video tersebut. Di TikTok itu sangat beredar sekali. Benar. Ya, kami berdua ketika melihat hal tersebut, ketika diperlihatkan oleh orang-orang di pedesaan, mereka katakan, Bang Pendi, Bang JDP, apakah orang abang-abang sudah tahu bahwa Ustadz Abdul Somad sudah murtad katanya? Iya, baru seminggu lalu kami ditanya itu. Ditanyakan di Lampung ya. Di Lampung. Ketika kami lihat, saya bilang ini hoak. Betul. Ustadz Abdul Somad masih Islam, masih Muslim. Beliau masih ceramah di daerah Riau, di daerah Pekanbaru. Tiap hari beliau buka pengajian di TikTok. Jadi saudaraku, janganlah memberitakan kabar hoak. Malu kita. Malu. Ya. Jangan. Kita tidak sama dengan mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Alkitab sudah mengingatkan kita, saudaraku. Betul. Jangan sama dengan dunia. Jangan sama. Benar. Dunia memberitakan hoak, kita juga ikut-ikutan memberitakan hoak. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa kegunaannya dan apa keuntungannya? Apa mau viral? Tidak juga viral. Yang ada dihujat, malah yang ada malu, saudaraku. Malu. Ya, malu sekali. Malu sekali. Dan puji Tuhan, ketika ada banyak orang menanyakan kepada kami memberitahukan hal yang seperti ini kepada mereka, mereka baru sadar bahwa selama ini kami tertipu. Betul. Ya, karena kabar hoak. Bapak Ibu, pergunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Pergunakan media sosial untuk memberitakan ayat Alkitab. Pergunakan media sosial untuk bersaksi. Pergunakan media sosial untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Benar. Untuk menceritakan man huwa Yesua, siapa itu Yesus, agar dunia mendengar kabar sukacita. Agar dunia mendengar nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Yesua Hamasiah. Oh Jesus, haleluya. Nah itu saudaraku ya, berita viral, berita hoak, karena kami ditanya itu ya. Ada 2 kali kayaknya kita ditanya, Pak, apa benar Ustadz Abdul Somad Pak sudah dibaptis? Kita langsung jawab, oh itu hoak. Jadi saudara yang terkasih, tanggapan saya di sini ya, kalau memang itu orang Kristen yang membuat, sungguh sangat disayangkan. Bertobatlah. Tetapi jika memang ada penyusup yang pura-pura Kristen ingin menjelekkan nama Kristen, karena saya curiga ya,
ada orang lain yang membuat itu pura-pura jadi Kristen supaya menjelekkan Kristen. Karena saya pernah baca komen saudaraku di apa? Di TikTok. Bukan. Di konten-konten saya beberapa kali itu tulisannya begini. Puji Tuhan, saya dulu adalah Islam fanatik, sudah naik haji 15 kali. Saya sudah ke Mekah 20 kali katanya gitu kan. Baru istri saya haja, bapak saya haja, nenek moyang saya ustaz besar terkenal di Indonesia. Nah, saudara yang terkasih, saya melihat komen itu ya, itu bukan komen orang Kristen. Iya, saya melihat, saya langsung balas. Kamu penyusup, jangan kamu tulis komen begini. Mana ada naik haji 15 kali. Nah, lalu saya di Mekah ketemu Yesus katanya gitu ya. Lalu saya masuk Kristen katanya gitu. Itulah kesaksian saya. Haleluya, haleluya. Ya, senang lu ye katanya gitu tulisannya saudaraku. Nah, itu kan bukan orang Kristen itu. Iya, atau jangan-jangan ini juga mereka yang buat. Iya, curiga. Ada penyusup Bapak Ibu. Bikin sendiri, heboh sendiri. Heboh sendiri. Sama dengan video yang kita buat tadi saudaraku. Ada bendera Israel disobek-sobek. Iya. Itu bendera mereka yang bikin sendiri. Buat sendiri. Mereka sobek sendiri. Kepanasan sendiri Bapak Ibu. Betul. Ya, jadi kalau memang bukan kita juga berharap kepada orang-orang oknum-oknum yang membuat video tersebut bertobat, siapapun yang buat itu. Semoga engkau ditangkap Tuhan. Semoga engkau ditangkap Tuhan. Ingin menjelekkan Kristen, tetapi Tuhan akan menjamamu. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, ingat ajaran Kristus itu. Yes. Ajaran kasih. Tidak ada ayat Alkitab, tidak ada kasih yang seperti kasih yang diajarkan oleh Yesus. Belum ada. Kalau kasih-kasih yang lain yang diajarkan oleh dunia dan agama-agama yang lain Bapak Ibu, itu sangat berbeda dengan ajaran Yesus. Iya. Agama lain atau dunia mengajarkan kalau kamu dikasihi, kamu harus mengasihi. Benar. Kalau kamu diberi, kamu memberi. Betul. Kalau kamu disayang, kamu harus menyayangi. Kalau mereka baik sama kamu, kamu harus lebih baik sama mereka. Kalau mereka jahat sama kamu, kamu balas. Ya. Tapi Yesus mengajarkan, sekalipun kamu dijahati, kamu harus memaafkan dan mengampuni. Karena pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Jangan engkau menuntut balas. Dan jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah semua yang jahat, segala kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kata Alkitab saudaraku, 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Yes. Ia tidak cemburu. Benar. Ia tidak memegahkan diri. Yes. Dan tidak sombong. Betul. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Amin. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Benar. Ia tidak pemarah. Benar. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Yes. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan kanak-kanak. Ayat 13 langsung saja. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Haleluya. Silakan saudaraku. Nah, itu saudara yang terkasih ya. Bagaimana kasih yang diajarkan begitu luar biasa. Makanya kalau kita punya kasih, kita punya Tuhan yang benar. Apa katanya tadi kata Alkitab? Tidak boleh menjadi seorang yang pemarah. Tidak boleh sikit-sikit kita naik tensi. Bahkan Alkitab dikatakan jelas sekali ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Kenapa saudaraku tidak cemburu? Iya, karena ada orang saudara yang terkasih ya. Oh, kalau mualaf, mantap sekali. Tapi mutat, naik darah saudaraku. Oh, kalau mualaf mantap. Nah, kalau kita menginjil, kenapa kamu menginjil? Kamu mengajak-ajak orang. Tetapi kalau ada dakwah memualafkan orang, itu hebat. Tidak penistaan. Nah, kalau kita di eje-eje agama kita,
dakwah. Kalau kita menjawab, oh penistaan. Nah itulah namanya rasa cemburu, saudara ya terkasih ya. Tidak sabar murah naik tensi. Nah seperti yang dikatakan oleh hambanya, jangan ikutin kepercayaan begitu. Yes. Kasihan saudara, nanti meninggoy. Saudara akan berkata, wah menyesal saya tidak percaya Tuhan Yesus. Karena apa saudaraku? Finish dari semua kehidupan ini, sehebat apapun saudara, finishnya semua adalah kematian. Yes, benar. Jadi pertanyaan besar bagi kita, setelah Anda meninggoy, kemana saudara? Kemana saudara? Begitu menyedihkan jika Anda tidak mengenal keselamatan itu. Karena finish semua kehidupan ini bukan banyak harta, bukan punya istri cantik hebat, tetapi kematian. Yes. Setelah mati Anda kemana? Yes. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran. Wow. Tidak seorang pun Yes. datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahasa Arabnya saudaraku? Anatorik. Oh, haleluya. Ini Bapak Ibu bahasa kerennya ya. Setiap saya membaca Yohanes 14 ayat ke-6, terus itu diberitakan. saudara saya ini selalu mengatakan anatorik, anatorik. Bapak Ibu, ini ya tidak pernah jemu-jemu apapun yang saya sampaikan. Saya selalu mengajarkan anatorik ilal jannah. Yes. Akulah jalan menuju ke surga. Amin. Karena sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini, belum ada satupun pribadi yang mengatakan anatorik ilal jannah. Yes. Akulah jalan menuju ke surga. Wow. Hanya Yesus, Bapak Ibu. Hanya Yesus saja. Amin. Ya, hanya Yesus saja yang mengatakan akulah jalan menuju ke surga. Kalau engkau mau bertemu dengan Sang Pencipta, engkau harus melalui aku, karena aku satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Haleluya. Bapa itu pencipta, sumber segala-galanya, Bapak Ibu. Amin. Jadi kalau kita mau ke sana, kita harus melalui pribadi yang datang dari sumber Bapa itu. Sumber. Yaitu kalam yang nuzul menjadi manusia yang sempurna. Lalu ada yang berkata, kok itu terus yang diberitakan Bang Pendi? Karena ini yang dibutuhkan oleh orang. Iya. Kita punya bagian masing-masing. Saya tidak pernah jemu-jemu kalau dalam penginjilan Bapak Ibu, kamu harus percaya kepada Yesus karena Dia satu-satunya jalan menuju ke surga. Tiap hari mencari jalan. Iya betul. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Iya. Yesus berkata kepada kita semuanya, akulah jalan. Anatorik. Yes. Belum ada satupun yang mengatakan akulah jalan. Ada banyak orang mengatakan, Pendi dan JDP katanya. Semua nabi jalan menuju kepada Allah, jalan menuju ke surga. Semua rasul jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Tuhan. Semua utusan jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada Bapa, jalan menuju kepada Tuhan. Betul. Yeay! Wow. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu nabi pun, Betul. tidak ada satu rasul pun, tidak ada satu utusan pun Benar. sejak dunia diciptakan sampai tahun 2025 ini yang mengatakan dirinya jalan menuju ke surga selain Yesus Hamasiah. Iya. Jesus Christ. Yesus Kristus. Sempurna Yesus itu. Sempurna. Kata Tuhan, akulah jalan, akulah pintu. Yes. Nah, apalagi saudara, Ya. siapkan Siapa semua. yang masuk melalui aku, dia akan mendapatkan padang rumput yang rumput yang hijau. Luar biasa. Yes. Siapa yang masuk lewat Yesus tidak akan tersesat. Haleluya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerinduan kami adalah yang pertama, mari kita beritakan Yesus, kabar baik. Yang kedua, jangan beritakan kabar hoak. Jangan. Ya. Jangan. Dan jangan pernah terpengaruh dengan kabar hoak. Jangan. Apalagi saudara ikut post ulang, apalagi saudara ikut membagikan ke semua grup. Itu jangan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yes, jangan ya. Bangga kita ketika ada orang yang percaya kepada Yesus. Bangga. Betul. Sangat bangga. Tetapi malu kita ketika orang Kristen ikut membagikan momen-momen tertentu seperti video-video yang beredar bahwa Ustadz Abdul Somad sudah murtad. Iya. Ustadz Abdul Somad sudah dibaptis. Amen. Ya, bahkan ada orang yang bersuara lagi seperti sengaja dibuat video. Dan seperti kata saudara saya tadi, jangan-jangan video itu mereka sendiri yang berbuat dengan sendiri. harapan dan tujuan untuk menghina kekristenan. Iya. Jadi seolah-olah yang bikin itu penginjil, seolah-olah yang bikin itu para apologet, seolah-olah yang bikin itu adalah para murtadin. Iya, seakan-akan bahwa Kristen itu pembohong, suka bikin berita palsu, kan gitu ya saudara. Kita senang, kita sangat bangga, senang jika benar Bapak Ustadz Abdul Somad Batubara percaya Yesus. Wow, senang sekali, senang sekali. Tetapi jika itu tidak benar, jangan kita beritakan. Ya, tidak baik. Tidak baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Karena apa? Biasanya mereka yang buat itu. Mr. Bean mualaf, David Beckham mualaf, Messi mualaf, Ronaldo mualaf, Paus Franciscus mualaf. Nah, Presiden Israel masuk Islam, Pak Gilbert masuk Islam, itu saudaraku. Pak Erastus Sabdono, Kim Jong Un mualaf. Biasanya mereka, kok tiba-tiba saya lihat video, ada video begitu, kok jadi begini, kan gitu saudara yang terakhir. Saya memang agak kurang yakin memang itu yang membuat Kristen gitu lah. Karena memang sudah mereka terlanjur malu, banyak video-video begitu beredar di YouTube, sering kita bahas, malulah lalu dibikinlah tandingannya. Curiga saya. Betul. Nah, dan kalau dipikir-pikir, tidak mungkin kami para apologet membuat hal seperti itu. Betul. Apalagi kami para murtadin dan kami sebagai evangelis, sebagai penginjil, saudara saya ini pendeta, sekaligus penginjil, tidak mungkin kita tidak tahu Bapak Ibu. Ya, tidak mungkin. Jadi ini seperti sudah disetting sedemikian rupa untuk menjelek-jelekkan kami para murtadin. Ya, ingat apologet juga. Di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang benar dan hal-hal yang hoak. Nah, jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, punya hubungan khusus dengan Tuhan, Roh Kudus akan memberitahukan itu tidak benar. Sehingga kita akan mencari tahu terlebih dahulu. Dan kepada orang Kristen khususnya, jangan cepat-cepat menyebarkan kabar tersebut, apalagi jangan lagi posting-posting dan jangan lagi kirim ke grup-grup, jangan ya. Itu silakan saudaraku ditambah. Nah, itulah saudara yang terkasih ya, menjadi pembahasan kita. Karena apa? Karena video Ustadz Abdul Somad ini sangat beredar luas, bahkan sudah dibahas beberapa channel saudara kita Muslim. Bahkan video ini bukan hanya di YouTube loh, di TikTok, Instagram, Facebook. Twitter, Facebook beredar luas, dan banyak yang menyerang kekristenan karena video ini. Nah, sebelum video ini lebih lagi beredar luas, kita dua murtadin cepat menanggapi. Sebagai pemberita kabar baik, kita beritakan kabar baik. Saya JDP Channel, saya Evangelis Avraham Effendi Usman, Injil Habaget, mengucapkan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu Saudara yang mendoa, yang mensupport dalam segi apapun. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Kami ucapkan, doakan kami dalam pelayanan ini supaya sehat-sehat, selamat-selamat, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Haleluya. Amin. Tapi jangan lagi banyak makan BPK. Bapak Ibu, saya ingin ceritakan sedikit ya. Kemarin kami pesan BPK saudaraku di sebuah tempat ya. Seperempat dipesan sama saudara saya. Jadi beliau mau pesan 1/2 kilo. Saya bilang jangan saudaraku, seperempat aja, jangan banyak-banyak kita makan. Oh iya juga. Saya bilang begini, saudaraku, jangan yang seperempat itu daging semua. Oke. Habis itu beliau pesan 1 porsi yang campur, saudara. Ya, yang satu tapak kecil gitu. Satu tapak kecil yang campur, ya. Campur. Ada lemak. Saya nggak suka lemak. Ketika makan, live kemarin Bapak Ibu lihat, ya. Saya bilang sudah habis. Sudah pening kepala. Jangan banyak-banyak, kata dia. Saudaraku, jangan banyak-banyak makan. Nanti pening kepalamu. Saya pikir saya belum pening gitu ya, karena saya makan masih sedikit. Begitu saya tengok yang mau dibagi 2 tadi sudah habis Bapak Ibu Saudara, 1/4 kilo habis. Saya bilang, saudaraku, kau habiskan ini semua. Pantas dirimu bilang tadi jangan banyak-banyak. Udah pening. Ternyata saudara yang terkasih ya, saking enaknya makan raja ini, nggak sadar saudara saya ini terus kunyah. Habis 1/4 kilo. Wow. Habis 1/4 saudaraku. Jadi ketika Bang JDP bilang tinggal gigit jari. Saudaraku, aku belum makan loh. Ini kan. Jadi Bapak Ibu ya, aku belum makan loh yang ini. Mau bilang jangan banyak-banyak, pening katanya. Saya bilang jangan banyak-banyak makan pening. Jadi jangan pesan lagi maksud saya saudaraku. Bang JDP bilang lah, aku belum makan ini. Kenapa kau habiskan? Ini kan aku pesan buat kita berdua, bukan buat kamu sendiri katanya. Saya bilang, soalnya dirimu, aku pikir dirimu nggak sanggup lagi makan. Soalnya Bapak Ibu masih kurang saya, saudaraku, masih kurang. Saya baru hanya cuci gigi aja itu baru sedikit. Begitu saya lihat, wah mana ini habis. Ya, lucu sekali. Jadi kemarin kami ketika di perjalanan Bapak Ibu ya, kami selalu sukacita, sukacita selalu. Dan kami juga sangat bersyukur ya, kami dipertemukan Tuhan dalam pelayanan.
Dan yang membuat kami bersyukur juga keluarga kami, istri kami ya. Istri saya maupun istri Bang JDP itu sangat mendukung persahabatan kami, sangat mendukung pelayanan kami dan sangat mendukung kami berpartner. Bahkan orang tua daripada Bang JDP, mama Bang JDP itu saya sudah dianggap anaknya, ya, si Pudan. Dan ternyata Bang JDP dulu punya seorang adik kandung, sudah meninggal, sudah pulang ke rumah Bapak di surga, Bapak Ibu. Karakternya itu hampir sama dengan saya, mirip saya. Cuma beda kulit. Cuma sama-sama suka ikan tongkol, saya suka ikan tongkol. Adik Bang JDP yang sudah pergi, sudah pulang ke rumah Bapak juga suka tongkol. Habis itu saya suka ngeledek. Nah, ternyata tiba-tiba teriak sendiri. Jangan ceritakan semua, saudaraku. Jangan cerita semua. Persis kayak adik saya, saudaraku. Adalah yang rahasia-rahasia, nanti beliau malu. Jadi Bapak Ibu, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pertemukan kami dalam kasih Kristus, ya, sehingga kami boleh bersinergi memberitakan Injil karena kami saling membangun, ya. Kami saling mengatakan begini, kita dipanggil Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil. Dan kami juga sangat benar-benar mengucapkan terima kasih kepada saudara. Setiap postingan kami yang kami taruh di komunitas YouTube, Bapak Ibu selalu like, Bapak Ibu selalu memberikan semangat kepada kami, dan Bapak Ibu selalu mensupport pelayanan kami. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kami memberitahukan tentang pelayanan kami, apa yang kami lakukan kepada Bapak Ibu semuanya, karena Tuhan memakai saudara semua untuk mendukung pelayanan yang kami lakukan. Karena sekali lagi, kami bukan diutus oleh gereja ataupun sinode, tapi kami diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, kuasa Yahweh Jireh, kuasa Yehova Jireh menyertai pastinya lewat saudara-saudara semua yang digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan kami. Jadi sekali lagi, terima kasih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Amin. Salam murtadin. Salam murtadin. Amin.